Di dunia serba modern ini, bagaimana kamu mengartikan cinta? Bagaimana kamu melihat cinta yang benar dan cinta yang salah? Apakah tentang pertumbuhan bersama atau justru hubungan tanpa batas? Bagaimana sebenarnya cinta yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita? Gereja, sebuah tempat di mana Tuhan ingin menunjukkan cinta dan kasih-Nya kepada umat-Nya. Cinta tanpa batas, tanpa paksaan, dan tanpa harapan akan timbal balik. Cinta yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Manusia, orang-orang yang dicintai Tuhan, menunjukkan cintanya kepada Tuhan melalui pelayanannya, melalui talentanya. Tidak hanya kepada Tuhan, seringkali gereja menjadi tempat bertemunya dua insan untuk saling menunjukkan cintanya. Pelayanan tidak lagi dilakukan untuk memuji Tuhan, melainkan sebagai sarana untuk menarik perhatian bagi setiap orang yang melihatnya. Cinta yang dipertemukan dalam sebuah gereja menjadi sebuah cinta yang perlahan mulai tumbuh dan mengganggu pikiran. Hari demi hari dijalani tanpa melupakan sosok yang dicintai. Manusia, sosok yang tidak dapat memendam perasaannya, apalagi ketika ia sedang jatuh cinta. Rasanya seluruh dunia harus tahu bahwa ia sedang berbahagia. Rasanya ingin sekali berteriak bahwa ia sedang dicintai dan mencintai oleh sosok yang istimewa. Hari-hari yang dijalani tidak lagi sama. Semuanya berubah menjadi lebih indah. Berawal dari perkenalan kecil, berubah menjadi percakapan ringan. Percakapan ringan berubah menjadi kebiasaan. Dan pertemuan berubah menjadi kerinduan. Dua hati yang masih muda berjalan berdampingan. Tawa mereka semakin sering terdengar. Rasanya sempurna, seperti tidak ada lagi hal lain yang lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu berdua. Seluruh tempat dijalani, ingin membuat memori bersama, ingin menjadikan seluruh tempat sebagai pengingat akan indahnya cinta yang mereka miliki. Namun, kasih yang tidak disertai dengan kebijaksanaan seringkali berubah menjadi dorongan yang membawa manusia ke arah yang tidak benar. Perasaan yang awalnya tulus, perlahan menyingkirkan kewaspadaan rohani karena tidak dijaga. Batasan seringkali dianggap sebagai tembok yang mematikan kebahagiaan, namun sebenarnya ia adalah pagar yang menjaga kehidupan agar tetap utuh. Batasan yang merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap kekudusan yang dipercayakan oleh Tuhan tidak lagi diperdulikan. Manusia lemah akan cinta yang dimilikinya. Ia tidak dapat mengontrol dirinya. Tidak adanya batasan membuat manusia akhirnya jatuh pada keputusan yang salah. Mereka melakukan dosa yang tidak seharusnya. Hari demi hari dijalani, namun semuanya terasa berbeda. Cinta tidak lagi hidup dalam diri mereka. Rasanya takut, gelisah, dan tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang menghantui diri mereka. Mereka terus saja memikirkan hal yang tidak seharusnya terjadi itu. Entah mengapa,
setiap pelayanan, setiap ibadah yang mereka ikuti rasanya tidak pantas, rasanya malu. Malu karena cinta kasih yang Tuhan berikan disalahpergunakan. Ada jarak yang tercipta antara manusia dan Tuhan. Mereka menyesal. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Namun, di titik terendah itu, manusia menyadari bahwa cinta dan kasih Tuhan tidak berhenti di depan pintu kesalahan mereka. Dengan hati yang hancur, dengan air mata yang membasahi pipi mereka datang menghadap Tuhan. Mereka berdoa, bersimpuh. Mereka tidak lagi bersembunyi di balik topeng kesucian mereka. Mereka berbalik dari arah yang salah dan menerima konsekuensi dengan rendah hati. Mereka belajar bahwa pengampunan itu nyata, meski bekas luka mungkin tetap ada sebagai pengingat akan kasih karunia. Cinta dan kasih Tuhan tetap ada, tetap berjalan melalui pengampunan kepada setiap manusia yang mau mengakui kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang mengasihi sesama seperti kasih Tuhan kepada manusia.